Itu di tengah pandemi seperti ini, di zaman yang sudah semakin maju dan berkembang ini, kompetisi itu bukan lagi suatu hal yang utama, tapi yang utama itu adalah kolaborasi. Dengan kolaborasi kita bisa merangkul dan membentuk suatu ekosistem usaha yang lebih baik. Yang kedua, saat kita berwirausaha, kualitas produk itu adalah nomor satu, dari proses bagaimana higienis serta kualitas rasa yang kita sampaikan kepada masyarakat dari produk tersebut. Kualitas rasanya, jika memang itu sudah terbukti kualitas rasanya bisa diterima oleh masyarakat, pasti akan ada repeat order dari masyarakat ataupun pelanggan kita ataupun konsumen kita dari produk tersebut. Yang ketiga, kita tidak hanya berwirausaha itu tidak semata-mata untuk profit oriented, tetapi bagaimana kita membangun suatu socio entrepreneurship, ya, kita memberikan manfaat yang lebih luas dalam hal berbagi kepada sesama. Berbagi itu tidak dalam bentuk materi saja, tapi non material. Misalnya kita membangun atau membentuk satu calon wirausaha lainnya, atau berbagi ilmu kepada sahabat rekan kita yang ingin berwirausaha. Nah, dalam aksi sosial tersebut, jika itu dapat terlaksana, insya Allah usaha kita semakin berkembang, semakin maju, dan memberikan peluang bagi yang lain untuk tetap. 12 Agustus diperingati sebagai Hari UMKM. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM selalu mendorong kepada para pelaku UMKM untuk masuk ke dalam platform digital. Hal ini dilakukan supaya proses pemasaran produk-produk UMKM tetap dapat dilakukan di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pelaku UMKM, yaitu Mas Lukman Hakim. Mas Lukman Hakim ini juga sudah memberikan contoh bahwa produk dia sudah masuk ke dalam platform digital, yaitu susu kurma atau surma. Seperti apa kisah-kisahnya Mas Lukman membangun usaha surma ini, kita akan berbincang-bincang. Namun sebelum menyaksikan tayangan kami secara lengkap, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Mediasi Channel. Assalamualaikum Mas Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Pak Hakim. Alhamdulillah Mas bisa bertemu dengan Mas Lukman meskipun suasananya seperti ini. Kita ingin ngobrol ini Mas tentang susu kurma atau surma yang diproduksi oleh Mas Lukman ini Mas. Baik. Mas bisa jelaskan surma ini seperti apa Mas? Ya, terima kasih Mas Hakim atas kesempatannya dari Mediasi Channel memberikan kesempatan bagi kami pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk kami. Alhamdulillah surma ini setelah 1 tahun Pak Hakim dalam membangun hadir pada saat awal-awal pandemi tahun 2020, kami hadir menginisiasi sebagai minuman yang memberikan manfaat kepada konsumen dalam olahan susu dan kurma. Nah, kurang lebih begitu awal kisahnya, menginisiasi bahwa orang di pandemi ini membutuhkan suatu suplemen minuman kesehatan untuk menjaga imunitas dalam beraktivitas sehari-hari. Dan surma ini juga mengandung apa ya, membuat imun tubuh kita Mas ya? Alhamdulillah secara tidak langsung membantu menambah imunitas. Mas, ini sudah sudah setahun lebih Mas ya? Iya. Sudah diproduksi dan sudah dipasarkan kemana saja nih Mas? Sementara produksinya masih dalam kawasan Jakarta aja Pak, pemasarannya, konsumennya rata-rata, dan alhamdulillah telah berhasil 5.000 botol Pak.
5.000 botol dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun ini. Memang fluktuatif karena masa pandemi, kita tahu mungkin sisi perekonomian masing-masing konsumen berbeda-beda, jadi kurang lebih setiap produksi kurang hampir 5.000 botol. Dan itu dipasarkan secara online, Mas ya? Ya, kami melalui platform dari salah satu aplikasi itu telah hadir di GoFood, dan kami juga di salah satu Instagram, media sosial Instagram. Mas, kasih tahu ke para pelaku UKM yang lain yang belum masuk ke dalam platform digital, gimana sih Mas tingkat kesulitannya, Mas? Dalam membangun ekosistem untuk UMKM di digital, platform digital itu kita memang harus mempersiapkan layanan dengan baik ya. Pertama itu harus responsif. Jadi saat produk yang kita tampilkan itu adalah produk yang real. Yang kedua adalah responsif dalam memberikan jawaban terhadap pertanyaan dari konsumen. Yang ketiga, delivernya seperti apa yang kita janjikan kepada konsumen. Misalnya dipersiapkan dalam butuh waktu 1 hari, 1 hari kita berikan, kita cepat sesuaikan dengan delivernya, pengirimannya segala macam. Jadi apa yang kita sampaikan itu kita implementasikan. Itu yang saya pengalaman yang ada dalam 1 tahun ini, bahwa konsumen itu kalau misalnya kita bilang hari ini kirim, hari ini kita kirim. Jadi tidak menghindari komplain dan segala. Dan itu lebih mempercepat untuk pemasaran bagi produsen, dan bagi konsumen sendiri juga lebih memudahkan ya. Bisa pesan dari rumah langsung bisa diantar ke rumah. Mas Hakim, kami membangun itu untuk mendekatkan layanan kepada konsumen. Dan ini juga tidak semata-mata Mas Lukman ini usaha ataupun bisnis ini tidak semata-mata mencari keuntungan saja, tapi juga ada aksi sosialnya juga, saya lihat, Mas. Ya, alhamdulillah di tahun 2020 kemarin kami juga sesuai dengan slogan kami, itu peduli sesama bahagia bersama. Jadi kami berbagi peran membantu masyarakat yang membutuhkan, serta terutama yang terdampak dari pandemi COVID-19 ini. Alhamdulillah ada lembaga kemanusiaan yang telah kami gandeng waktu tahun lalu adalah Human Initiative, dan donasi dari pelanggan ke konsumen kami salurkan melalui lembaga Human Initiative dan resmi, serta kegiatan-kegiatan aksi sosial lainnya bagi pengemudi ojek online yang pick up kami memberikan 1 free botol surma. Mas Lukman, selain tadi Mas Lukman sampaikan bahwa surma ini bisa menambah imunitas atau kekebalan tubuh kita yang meminumnya. Itu apa sih, kenapa Mas Lukman memilih usaha surma ini, Mas? Memilih usaha surma ini karena ada momentum ya Pak. Di saat pandemi ini, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, selain kita mengkonsumsi vitamin, menjaga jarak, terus ini kita butuh suplemen yang sekiranya sehat dan alami. Nah, salah satunya melalui susu dan kurma ini. Jadi kami melakukan olahan susu dan kurma, kami proses, dan kami sambil belajar juga telah ada mendapatkan bimbingan dari BP POM, terus ini bahwa ada hal-hal yang harus disempurnakan dalam hal ini. Ini Mas Lukman mengolah sendiri ya? Mengolah sendiri. Atau ada dibantu dengan beberapa orang mungkin? Sementara untuk kami juga memberdayakan untuk pengantaran delivery ordernya itu ojek-ojek pangkalan yang ada di sekitar rumah. Jadi selain yang pick up melalui online kami terima, tapi kalau misalnya itu kami juga memperdayakan untuk delivery-nya itu melalui ojek-ojek pangkalan agar aktivitas ekonomi di lingkungan itu tetap berjalan. Jadi Mas Lukman ini juga memiliki latar belakang apa nih Mas, sebagai wirausaha atau apa juga Mas? Alhamdulillah 2019 kalau tidak saya mengikuti satu pelatihan kewirausahaan di BNSP sebagai pendamping kewirausahaan. Nah, hal ini saya implementasikan melalui usaha ini, Surma. Mengapa demikian? Agar saya
punya portofolio untuk membentuk satu usaha UMKM ini serta menciptakan wirausaha baru di kemudian hari. Jadi melalui portofolio ini nanti saya akan kembangkan dan menciptakan wirausaha pemula baru lainnya agar ekosistem UMKM di Indonesia tetap berjalan dengan baik. Jadi Mas Lukman juga berharap agar tercipta para pelaku UMKM yang baru lagi ya Mas? Iya. Nah, Mas Lukman juga sebagai trainer gitu juga ya? Ya, alhamdulillah kemarin saya mengikuti satu kegiatan dari salah satu komunitas di bidang UMKM, mengikuti sertifikasinya juga alhamdulillah, dan saat ini sudah menjadi mentor untuk UMKM. Nah, ini ilmu tersebut akan saya berikan kepada teman-teman yang ingin berwirausaha. Kami bantu untuk bagaimana menciptakan suatu produk usaha yang baru serta pengembangan lainnya. Karena kita tidak hanya memberi dalam bentuk materi, non materi pun bisa kita salurkan untuk bermanfaat kepada sesama. Misalnya ilmu yang bermanfaat itu sangat membantu adik-adik kita ke depannya dalam hal mengembangkan usaha. Berbagi pengetahuan. Ya, berbagi pengetahuan untuk menciptakan ataupun membuat produk-produk UMKM itu sendiri. Ya. Selama menjalani usaha Surma ini Mas, suka duka ataupun harapan apa yang Mas Lukman inginkan? Suka dukanya luar biasa ya Pak perjalanannya. Seperti misalnya kita untuk botol saja, awal-awal itu kami harus pre-order, terus ketersediaannya terbatas karena pemula, terus ketersediaan susu, dan serta ketersediaan kurma. Karena memang pemula itu pasti adalah challenge membangun kepercayaan kepada pemilik toko ataupun distributor. Itu kan harus terbangun dulu, baru mereka percaya bagaimana mekanisme pembayaran segala macam. Nah, itu tercipta di awal-awal. Jadi kami sebagai pelaku UMKM ya sangat tantangannya di situ. Jadi mendapatkan kepercayaan untuk misalnya botol kirim dulu atau baru bayar itu belum bisa. Jadi kalau awal-awal kita harus pre-order dulu, jumlahnya juga masih terbatas, dikasih jatahnya. Nah, habis itu baru tuh mulai ada repeat order, terbangun mulai kepercayaan dari distributor, baik dari susunya maupun dari kurmanya serta dari botolnya, dan serta bahan stiker dan segala macam. Jadi kami membangun kepercayaan itu kepada mitra kami, dan alhamdulillah saat ini sudah mulai terbangun. Jadi kadang-kadang botol pun belum habis di rumah sudah di WA oleh pihak distributor ataupun di di reminder, Pak, apakah mau belanja botol lagi, udah tersedia jenis ini harga sekian. Terus susu pun demikian, kurma demikian. Jadi alhamdulillah 3 bulan 6 bulan berjalan itu kepercayaan itu sudah mulai muncul. Nah, terus yang kedua, konsumen juga mulai berdasarkan kualitas, rasa dan harga. Karena segmentasi pasarnya adalah orang yang sudah mulai peduli terhadap kesehatan. Karena ini bukan minuman yang ada varian-variannya. Ini minuman betul-betul ya untuk menambah sebagai pelengkap dalam tubuh kita dalam membentuk imunitas. Nah, selanjutnya tantangan yang lainnya adalah waktu kami ingin masuk ke platform digital ya. Platform digital itu kan ada verifikasi segala macam. Foto produk kami dulu masih dari HP, terus dengan kualitas yang masih minim. Jadi mungkin ada tertolak dari pihak platformnya. Alhamdulillah setelah kami belajar, kami ada pendampingan, oh ternyata foto yang benar begini, foto yang ini. Alhamdulillah sekarang sudah bisa masuk di platform digital di salah satu platform itu GoFood. Nah, sukanya alhamdulillah pada saat Ramadan itu luar biasa peminatnya, luar biasa. Dalam Ramadan itu kami bisa menjual sendiri kontribusi Surma
terhadap pendapatan kami itu kurang lebih 1.000 botol Pak, 1.500 sampai 1.500. Setelah Lebaran itu mulai agak turun, kami berinisiatif lagi untuk tetap memasarkannya. Dan saat ini karena memang situasi ekonomi sedang bergejolak ya Pak, artinya ekonomi belum stabil lah. Jadi memang agak sedikit penurunan tingkat penjualan. Harapannya untuk pemerintah mungkin ataupun para pelaku UKM ataupun calon pelaku UKM mungkin. Kalau untuk buat pemerintah dalam hal ini yang membidangi UMKM sudah cukup baik ya Pak dalam hal regulasi serta dorongan bagi UMKM untuk tetap eksis di masa pandemi ini. Nah, untuk bagi teman-teman yang wirausaha, yuk tetap semangat, mari kita bangkit dari keterpurukan ekonomi dari pandemi COVID-19 ini yang cukup menguras energi, pikiran, dan menguji kreativitas kita untuk tetap eksis di masa-masa seperti ini. Lakukan inovasi, lakukan kepedulian terhadap sesama, karena yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, jika kita peduli dan bersyukur atas apa yang kita dapatkan, insya Allah Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda dan usaha kita semakin maju dan berkembang. Dan bagi wirausaha pemula, silakan mengikuti jejak-jejak para pengusaha ulung kita, orang-orang tua kita dulu, bagaimana di situasi yang mungkin hampir sama seperti ini mereka tetap melakukan inovasi, kreativitas, dan kebermanfaatan yang luas bagi masyarakat. Jadi tetap semangat, jangan kendor, gaspol terus, kita terus melakukan inisiatif dan kreativitas. Itu saja mungkin Pak Hakim. Baik. Dalam untuk teman-teman yang baru wirausaha, kan ada konsep yang ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Silakan, itu feel free selama itu tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, terus hakinya dan lain-lain, ya silakan. Jangan sampai kita juga amati, tiru, dan modifikasi tetapi melanggar ketentuan yang berlaku. Jadi tetaplah patuh dan comply terhadap aturan yang ada. Inovasi boleh, kreativitas boleh, tapi comply dengan aturan itu lebih penting untuk keberlangsungan usaha kita. Terima kasih Mas Lukman atas bincang-bincangnya pada hari ini. Mudah-mudahan surmanya, usaha surmanya ini maju, pelanggan makin banyak. Amin. Gitu, dan makin banyak para pelaku UMKM ini tumbuh mengikuti jejak Mas Lukman. Amin, amin, amin. Silakan dicoba Pak Hakim. Kami juga masih terus melakukan penyempurnaan dalam hal baik promosi, dalam pelabelan, dan segala macam. Kami silakan Pak. Segar sekali Mas, ini diminum dalam dingin-dingin gitu. Ya, dingin lebih nikmat. Nah pemirsa, sampai ketemu lagi di tayangan-tayangan kami selanjutnya, dan tetap di Mediasi Channel.